saya rangkul dia, kenal dia, saya malah nasehatin nggak boleh ya kalau kamu mau ngebela-bela ngebela orang yang terzolimi boleh, tapi nggak boleh dengan fitnah, nggak boleh. Nah sekarang kan nggak ada dia begitu, nggak ada. Harusnya si Lintang ini punya berterima kasih karena apa, dia udah nggak ngehina-hina lagi kakaknya itu gitu. Aku kenapa tahu begitu, karena dia pernah mengatakan hal yang aku juga nggak suka. Itu emang nggak ada brandnya orang itu. Masa mau gelar perkara di istana depan presiden membuktikan kasus? Udah, aku tidak ingin komentar kasus-kasus yang bukan kasus-kasus maling negara ya. Semua orang berhak membela urusannya, tapi yang penting gini ya, yang penting netizen gini ya, mau dia makan uangnya kek, mau enggak kek, namanya koruptor tetaplah koruptor, karena kebijakan apapun kalau nggak ada ACC tangannya itu nggak jalan, itu nggak ada. Mau bentuknya dia makan uangnya kek, mau enggak kek, dia tetap salah. Nah tinggal nanti kita milah-milah kesalahannya fatal nggak, kesalahannya sedang, berat, apa ringan. Nah itu kita masyarakat sama-sama kita menilai. Tetapi yang aku lihat itu, karena ini urusannya dengan pendidikan, untuk urusan pendidikan di markupnya segitu banyak, keji. Karena aku pernah berkunjung ke kemana, saya bagiin buku sama tas itu di Bajo, di sekolahan itu ada yang nggak pakai sendal, ada yang nggak punya guru. Aku waktu itu kan punya program tuh meriksa kacamata anak-anak yang matanya rusak di sekolah-sekolah. Sedih, tahu nggak? Sedih, banyak banget anak-anak sekolah itu yang mejanya aja nggak layak untuk dijadiin meja belajar. Banyak yang bocor ininya. Nah itu aku setuju kalau untuk urusan pendidikan, nah ini kita masyarakat harus pantau. Itu ya, jangan udah sekian aja. Sekian aja, jangan kita memprovokasi ya. Kita jangan memprovokasi. Ya kalau misalnya ada ketidakbenaran di dalam urusan pemerintah, ya sudah kita bersuara sebenarnya aja, nggak usah provokasi. Ya aku setuju kalau misalnya ini urusan pendidikan ini dibongkar. Ya misalnya Pak Nadiem tahu ini itu ya bongkar aja, siapa yang bersalah, siapa yang markup, siapa yang dapat uang, balikin, sita. Nah sumbangin tuh ke sekolah-sekolah yang membutuhkan. Bagaimana guru-guru banyak yang nggak digaji. Ini aku bukan katanya ya, karena aku waktu itu punya program berbagi kacamata, sampai bawa dokter, sampai bawa apa tuh alat-alat untuk meriksa mata. Banyak banget yang anak-anak itu susah sekolahnya ya. Karena kenapa aku nggak nyumbang uang, misalnya nggak nyumbang buku, nggak nyumbang apa. Pada saat itu di pikiran aku mau nyumbang buku kek, mau nyumbang apa kek, percuma kalau anak-anak matanya nggak bener, karena nggak bisa belajar. Ternyata apalagi di daerah pesisir banyak banget anak-anak itu yang matanya itu butuh kacamata, karena mungkin main ini ya, main panas-panasan. Itu netizen. Nah sekarang baca. Si paling klarifikasi, bukan si paling klarifikasi, Ratu klarifikasi. Mau apa kau ya, Nurhiti 9, mau apa? Emang sekarang aku si paling klarifikasi, si paling meluruskan, si paling nggak mau dibully. Si paling nggak mau dibully, si paling tidak membiarkan bully terjadi di dunia maya. Mau apa kau? Lah Duta Meta, iya. Tadi pagi-pagi aku udah chattingan sama Meta. Siapa Fitri Salhuteru tuh, baca di story aku ya. Baca di story aku, nggak ada itu kata Meta aku pemeras, nggak ada itu kata Meta aku tukang onar, nggak ada itu kata Meta yang buruk-buruk. Tuh, aku udah tanya sama Meta, siapa Fitri Salhuteru, baca di story aku ya. Si paling klarifikasi ini. Gitu. Jadi kalian kalau digitu-gituin orang nggak usah dibantah, yakin gitu. Kakak dibully sama ART-NM, makanya hidupnya jadi ART. Udah hidupnya jadi babu orang, tetap aja mulutnya jahat. Harusnya kan dia berdoa ya. Harusnya dia berdoa. Hidupnya itu udah jadi pesuruh orang, jangan lagi dia disuruh jahat mau. Gitu. Kalau ART aku di rumah nggak ada yang nontonin kerusuhan nih, nggak ada yang begitu. Emang tergantung majikannya. Kalau majikannya begitu ya pasti isi rumahnya, pembantunya begitu. Jadi nggak heran guys, nggak heran, pasti orang-orang di kampung
itu ngadunya ke aku loh, nggak dikasih duit mintanya ke aku loh, nggak ada uang belanjaan di rumah ngomongnya ke aku loh, nggak ada makanan di kulkas ngomongnya ke aku loh. Kok bisa dia sekarang ngehina-hina aku, orang yang sudah nolongin dia? Emang nggak ada otak ya? Bisa aku juga balas. Dia ngeluh gajinya kecil, aku yang suruh naikin gajinya. Nggak ada otak emang dia ya. Aku bisa balas, sekarang aku akan balas ya. Belum ada kalau bukan rahasia perumahan di Samarinda. Metak, bukan metak, bukan mentak ya. Ngeri artinya, padahal waktu gaji dia 2.500.000 itu aku yang suruh naikin karena berat. Sebelumnya itu ada tuh, kalau kalian ingat yang paling baik itu si pembantunya yang berhenti, yang dulu ngurus Arkana yang baru lahir, yang nyedokin pakai pipet, aku ajarin ngasih susu kalau itu baik. Nah dia keluar, gantilah si orang ini yang udah laganya udah kayak udah londe. Aku bisa juga gitu. 11-12 emang itu. Padahal dulu yang sebelum dia ini ada tuh yang aku sayang banget, dia keluar karena udah nggak sanggup juga, diganti sama orang ini gitu. Lebih keren ART daripada Markus Judol. Bukan Markus Judol, kan kata kalian aku owner Judol, tapi di Meta nggak ngomong begitu ya, nggak ngomong begitu aku itu Judol. Nggak ngomong kalau aku punya bisnis Judol, nanti lu tak jadiin admin Judol, mau nggak? Aduh, kita semua bisa chat Meta. Iya coba chat Meta deh, Fitri Salhuteru. Nah nanti keluar tuh kata Meta Fitri Salhuteru bla bla bla. Nggak ada tuh kata Meta Fitri Salhuteru pemeras, nggak ada kata Meta Fitri Salhuteru itu tukang onar, nggak ada ya. Move on bu, lu move on, jangan ada di sini ya. Kalau lu nggak bisa move on, gua yang ngeblok lu. Sebenarnya Bu Fitri ini bener geng, salut sama Bu Fitri sekuat ini dihantam buzzer. Kamu baca kata Meta itu apa? Aku ini dilahirkan dari cucu yang kuat banget, bisa membereskan aset-aset negara dari tangan Belanda ya. Masa aku seorang cucu yang bisa membereskan aset negara dari tangan Belanda kalah sama buzzer-buzzer? Mimpi kalian ya. Aku ini aku tuh udah mental keturunan nggak bisa dijajah, paham kalian? Nggak bisa kalian, kecuali aku ini keluarga aku ini lemah dulunya, mungkin aku lemah. Ternyata kenapa aku sekuat ini? Karena kakekku itu adalah orang yang berani membereskan aset-aset negara Republik Indonesia dari tangan penjajah. Jadi aku cucunya nggak mungkin kalah sama buzzer-buzzer ini ya, nggak mungkin. Jangan mimpi kalian buzzer-buzzer. Tanpa Diki orang nggak kenal nepos ya. Nggak sudi juga aku dikenal dari seorang tukang owner dan pelaku prostitut. Nggak sudi aku ya. Aku kalau bisa waktu dibalik, nggak sudi aku deket-deket dan mencoreng nama sejarah Meta. Dan mencoreng sejarah Meta, aku harus deket dengan manusia itu. Nggak sudi aku juga. Aku juga nggak perlu dikenal sama kalian. Mau apa lu? Nongol lagi sebentar lagi aku blok dia, biar dia denger dulu. Tuh, Maluku dan Minahasa nggak pernah dijajah, mau dijajah tapi selalu melawan alias keras kepala. Benar.